Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru PAMONG Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya akan memperkenalkan, nama saya Randi Pranata. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan tahun 2022 LPTK Universitas Sriwijaya. Saya mengajar di SD Negeri 30 Kota Lubuk Linggau. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran di kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak absen terlebih dahulu. Ajeng Widya Astuti, Alicia Melody Putri, Aurelia Salsabila, Bayu Segoro, Bintang Anugrah, Dapa Sherendra, sakit ya, Dama Pratama, Deka Renando Putra, Paren Satrio. Ya, tadi ada temennya yang tidak sekolah, sakit ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita semangat pagi dulu. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa tetap semangat. Ya, baiklah anak-anak, kita hari ini harus tetap semangat belajarnya. Baiklah, siapa yang ingat pelajaran kemarin anak-anak? Tentang apa? Ya, perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem itu ada faktornya nak. Faktor apa saja nak? Faktor alam. Sudah itu? Faktor manusia. Kalau faktor alamnya contohnya apa nak? Gunung meletus, gempa bumi, apalagi nak yang faktor alam? Oh, banjir, tsunami. Kalau yang faktor manusia apalagi nak? Oh, illegal logging ya.
Yang kelompok 6 apa lagi yang faktor manusia? Bakar hutan Oh. Ya, pembakaran hutan ya, sama penggunaan bahan kimia yang berlebihan ya. Oh ya. Baiklah anak-anak. Itu yang pelajaran kita kemarin. Nah, untuk hari ini coba Pak suruh minta temannya untuk ke depan. Moza, silakan ke depan Moza. Ya, di sini Moza. Nah, anak-anak ini Moza megang apa ini? Hewan langka. Ada apa yang pertama, Nak? Oh, ada hewan anoa. Yang kedua gambar apa, Nak? Harimau. Yang ketiga gambar apa? Komodo. Yang keempat gambar badak. Yang kelima gambar tulang Jawa. Yang keenam gambar babi rusa. Yang ketujuh gambar Arius Tampora. Dan yang terakhir orangutan. Ini adalah apa namanya? Hewan-hewan yang langka ya. Terima kasih Moza. Baiklah anak-anak, di sini Pak bawa juga gambar lagi. Ini ada percakapan ya. Di sini Pak suruh Ajeng maju, silakan Ajeng, Zian dan Zahra. Ya, Ajeng ini pegang Ajeng. Bacanya yang keras ya supaya teman-temannya bisa mendengarkan. Yang lainnya tolong duduk siap dan dengarkan anak-anak. Ini si Zian. Ya, silakan dari si Ajeng. Menurutmu mengapa hewan-hewan tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan dan pakan. Di sini ada penangkapan Ajeng, Zian dan Zahra ya. Yang si Ajeng ngomong apa hewan-hewan tersebut menjadi langka ya. Si Zian jawab karena berkurangnya ketersediaan makanan ya pada ekosistem. Dan si Zahra juga ngomong ya benar karena makanan mereka berkurang ya. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan ke papan tulis. Nah, di sini kita akan belajar tentang rantai makanan ya. Ya, di sini. Silakan baca dari kelompok 1 rantai makanan tadi. Wah, ya, silakan maju si Farel ya untuk membaca. Kalau yang lainnya tolong dengarkan. Tolong perhatikan, jangan bermain. Ya, fokus ke depan. Ya, silakan Farel. Ya, silakan lanjutkan si Akmal untuk baca paragrafnya. Yang lainnya perhatikan ya, sama sambil menyimak dalam arti bacaan paragraf ini. Ya, berikutnya lagi silakan lanjutkan bacanya yaitu Safa ya. Silakan Safa. Ya, lanjutkan. Paragraf berikutnya silakan Riko. Setelah itu silakan lanjutkan untuk membacanya berikutnya. Ya, Bayu. Terjadi
Ya, si Dama. Ya, silakan Dama Pratama. Pak, jelaskan sedikit di sini ada gambar, ya. Lihat di sini, perhatikan seluruhnya. Perhatikan ke depan. Di sini ada produsen, ya. Produsen dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu tadi dimakan oleh konsumen dua. Konsumen dua mati, kemudian membusuk di pengurai. Nah, pengurai ini tadi sebagai pupuk bagai produsen. Itu rantai makanannya. Berikutnya lagi. Nah, di sini kita belajar tentang bahasa Indonesia. Jadi yang materi IPA sudah selesai. Teks non fiksi. Silakan yang untuk baca teks non fiksi. Maju ke depan, ya. Aurelia. Caranya perhatikan ke depan. Bacaan paragrafnya. Berikutnya lagi untuk ini ya, silakan bintang untuk menyambung bacaan dari temannya, dari Aurelia. Ya, silakan bintang duduk. Berikutnya lagi, nak. Ya, silakan untuk membaca si melodi. Maju ke depan. Ya, silakan duduk si melodi. Siapa lagi, nak? Selanjutnya. Ya, Zaneta ya. Silakan Zaneta. Ya, silakan duduk Zaneta. Ya, silakan. Untuk paragraf berikutnya, ya si Farid, ya silakan Farid. Ya, stop. Ya. Nah, di sini nak, tadi setelah dibaca seluruhnya paragraf oleh teman-temannya, nah di sini kita bisa melihat bagaimana cara mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama. Perhatikan contoh berikut ini. Paragraf 1, rantai makanan di sawah. Nah, di sini nak, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, burung, tikus, ulat, elang, dan pengurai. Paragraf kedua, rantai makanan di laut. Nah, ini paragraf keduanya terdapat 5 komponen rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Di paragraf ketiga, syarat keseimbangan rantai makanan. Di paragraf ketiganya, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Di paragraf keempat, peran besar pengurai. Pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Nah, ubahlah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama terkaya dengan gambar yang sesuai. Ya, silakan untuk membaca ini, ya Fatir. Rantai makanan dari makanan dan kira-kira makanan. Rantai makanan peristiwa makan dan dimakan.
dan dimakan. Urutan rantai makanan pada gambar di atas yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diteruskan oleh pengurai. Jadi rumput, belalang, katak, ular, elang, pengurai. Dari rantai makanan di atas yang menjadi produsen adalah tumbuhan atau rumput. Konsumen satunya adalah konsumen tingkat satunya belalang. Konsumen tingkat duanya adalah katak, konsumen tingkat tiganya ular dan burung elang, ya. Nah, di sini lebih banyak lagi, hewannya. Sekarang amati jaring-jaring makanan berikut ini. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Di sini ada produsen, ada dua produsennya. Ini ada pohon, di sini ada rumput, ya. Pohon dimakan oleh konsumen satu yaitu berupa apa ini, ulat. Ulat ini konsumen satu dimakan oleh ayam. Ayam adalah konsumen kedua. Ayam dimakan oleh burung elang, ya. Di sini ini produsen juga bisa dimakan oleh belalang, ya. Pohon ini tadi tumbuhan tadi, di sini juga bisa dimakan oleh katak, katak juga bisa dimakan oleh burung elang dan ulat. Nah, di sini juga ada gambar rumput, produsen yang kedua, dimakan oleh belalang, bisa juga dimakan oleh tikus. Ya, belalang dan tikus itu kalau untuk belalangnya bisa dimakan oleh katak, tikus tadi dimakan oleh ulat. Ya, katak dimakan oleh burung elang. Nah, di sini lihat dari gambar di atas dapat kita lihat ada beberapa rantai makanan antara lain. Yang pertama lihat di sini katanya rumput dimakan ulat, ulat dimakan katak. Nah, ini lihat nih tanahnya, ya. Katak dimakan ulat, katak dimakan ulat, ya. Ular nanti jadi pengurai, diperobah, ya. Berikutnya lagi rumput, hanya rumput dimakan belalang, ya. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular nanti jadi pengurai, ya. Berikutnya lagi rumput dimakan tikus, ya. Tikus dimakan ular, ya. Ular dimakan elang, ya. Elang mati jadi pengurai. Nah, yang terakhir tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ya. Ayam dimakan burung elang mati jadi pengurai, ya. Nah, di sini ada piramidanya, ya, hubungan saling ketergantungan antara produsen, konsumen dan pengurai. Gambar contoh piramida makanan, ya. Produsen dalam suatu rantai makanan adalah organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Dalam hal ini adalah tumbuhan hijau seperti pohon, rumput, dan tumbuhan lainnya. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen ini terbagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1 yang merupakan herbivora. Apa herbivora, nak? Memakan tumbuhan, ya. Seperti sapi, kambing, kelinci, serangga, dan lainnya. Konsumen sekunder atau konsumen kedua yaitu merupakan organisme pemakan herbivora, pemakan tumbuhan. Konsumen tersier atau konsumen ketiga yaitu memakan hewan karnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging, ya, dan seterusnya. Ini ada piramidanya, ya. Ini ada produsen, konsumen satu, ya. Produsennya apa, ya? Tumbuhan dan pohonan tadi, ya, satu. Kalau yang konsumen tingkat 1 gambar apa, nak? Tikus, belalang, ulat. Ini konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2-nya katak, ayam. Konsumen tingkat 3-nya ya, itu piramidanya, ya. Nah, sekarang sebelum kita ada materi kita bikin rantai makanan di sini supaya kita lebih fresh lagi. Di sini ada permainan, ya. Tebak dengan cepat, ya. Ini Pak kasih
pertanyaannya. Rambut warna apa? Hitam. Alis warnanya apa? Hitam. Aspal warnanya apa? Hitam. Kelelawar tidurnya kapan? Nah, ada yang ngomong malam. Jawaban yang betul adalah siang. Berikutnya lagi, pertanyaan yang kedua. Kertas HPS warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Kuning. Tisu warnanya apa? Kuning. Sapi minumnya apa? Susu. Susu atau air? Air. Air. Ya. Kan? Ya, berikutnya lagi. Di sini ada soal. Sebelum kita ke soal, di sini ada bikin rantai makanan ya. Kita bawa karton ya untuk masalah rantai makanan. Karton rantai makanan. Ya. Rantai makanan yang pertama, gambar apa tadi nak? Rumput. Ya, silakan. Oh ya, si kelompok 1 bintang ya. Rumput dimakan oleh apa? Silakan kelompok 2. Nah, si Zaneta cari dimakan oleh apa tadi rumput? Rumput dimakan belalang ya. Kelompok 3 belalang silakan tinggal dicari tuh, pilih. Ya. Silakan sana, besar. Apa itu namanya? Ya. Silakan kata dimakan oleh apa? Silakan kelompok 4 si Rafa ya. Kata dimakan oleh ular. Ya. Silakan ular dimakan oleh siapa? Moza ya? Apa sih ini? Oh ya, silakan. Dari kelompok 5. Ya, ular dimakan oleh burung elang. Ya, burung elang. Silakan selanjutnya kelompok 6. Burung elang. Berarti elangnya mati jadi apa ini? Ya, silakan. Ya, burung elang mati jadi pemurah. Nah, di sini nak, setelah kamu buat rantai makanan ini, ya di sini kita ada namanya produsen 1, ya ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, ya. Silakan untuk yang produsen dari kelompok 1, si bintang, ya. Produsen, nah, silakan rumput. Nah, ya, kata kelompok 1 produsennya adalah rumput. Ya, silakan duduk. Konsumen tingkat 1 kelompok 2 sampai mama di depan. Zaneta. Kelompok 2 adalah belalang, ya. Setelah konsumen tingkat 1 lah konsumen tingkat 2. Silakan kelompok 3 si Iksan ya maju. Konsumen tingkat 2 sah. Boleh di sini sah. Apa nih Iksan? Belalang dimana ada siapa tadi? Ya. Ya, konsumen tingkat 2 menurut si Iksan dari kelompok 3 itu adalah kata. Konsumen tingkat 3 yang terakhir silakan si Neka dari kelompok 4. Ya, ular dan burung elang. Elang ya. Ya, menurut si ini ya, jadi ini rantai makanan, rantai
siapa tuh ular dan burung elang ya. Ini rantai makanan. Sekarang macam rantai makan rumput. Rumput ya dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dimakan burung elang mati jadi pengurai. Produsennya adalah konsumen tingkat 1 adalah, konsumen tingkat 2 adalah, konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Nah, ini tugas keterampilannya di rumah nanti dari 6 kelompok ini kalian bikin ya di rumah rantai makanan ya. Nanti minggu depan kumpul. Nah, ini yang untuk tugas keterampilan. Sekarang setelah kita pelajari tadi soal tentang pelajaran tematik IPA dan bahasa Indonesia, IPA-nya rantai makanan dan bahasa Indonesia teks non fiksi. Di sini ada LKTD yang akan Pak bagikan ke kalian. Tolong dikerjakan ya. Ini yang untuk kelompok 1 silakan kerjakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan nak dikerjakan, nak ditulis dulu namanya ya. Setelah itu baru kita kerjakan soalnya. Soalnya soal pilihan ganda. Nomor 1 sampai dengan 10. Nanti kalau sudah selesai kita kumpul, kita bahas bersama-sama ya. Dikerjakan secara bersama-sama. Tugasnya masing-masing ya, Bapak 5. Sudah ya. Kelompok 6 sudah. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas soalnya tadi. Silakan dari kelompok 1 maju si Ajeng, silakan baca soal nomor 1. Yang lain perhatikan, lihat pekerjaannya. Kalau betul, contoh betul, kalau salah tanda X ya. Silakan Ajeng, dengerin nomor 1. Teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari disebut fiksi. Ya, jawaban nomor 1 adalah A. Fiksi betul atau salah? Benar ya, betul ya. Fiksi nomor 1 A. Nomor 2 silakan maju Dama, baca Dama. Dama Pratama nomor 2 maju ke depan. Ya Dama silakan nomor 2. Kelompok 2 nomor 2. Ya, perhatiin yang kelompok lainnya, dengerin si Dama untuk menjawab nomor 2. Ya, jawabannya awal paragraf A ya. Betul ya, A ya. Kelompok 3 silakan si Akal maju. Nomor 3 Akal. Ya, yang lainnya dengarkan. Kelompok 6 dengerin. Jawabannya C, betul atau salah? Salah. Yang betul adalah jawabannya D. Ya, setiap hari Jumat sekolah kami mengadakan kegiatan Jumat bersih. Ya. Nomor 4 silakan maju ke depan Zian. Nomor 4 baca nomor 4 Zian. Ya, perhatikan kelompok lainnya, perhatikan nomor 4. Ya, tolong jangan lebih kelompok 1, perhatiin.
Silakan Zahra maju ke depan. Zahra nomor 5. Ya, yang lainnya perhatikan, jangan ribut. Tolong perhatikan jawaban kelompoknya masing-masing. A. Kalimat utama, ya. Betul, silakan duduk. Zahra nomor 6. Rahel, silakan nomor 6 Rahel. Dari kelompok 6. Ya, yang lainnya perhatikan lagi. Tolong jangan ribut. Perhatiin jawaban kelompoknya masing-masing. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, urutan rantai makanan yang paling tepat diawali dengan C. Rumput, tikus, ular, elang, jamur. Ya, betul ya. Kita lihat gambar, ada gambar rumput, tikus, ular, elang, dan jamur ya. Jadi jawaban nomor 6 adalah C. Sekarang nomor 7, silakan maju dari kelompok 1. Ya, nomor 7 si siapa? Aurelia. Ya, silakan nomor 7 Aurelia, baca Aurelia. Yang lainnya perhatikan kelompok lainnya, tolong jangan ribut, jangan bermain-main, perhatiin. Aurelia nomor 7. Ya, konsumen dekat 1 adalah jawabannya A, tikus ya, betul. Untuk nomor 8 silakan Farel, maju nomor 8 Farel dari kelompok 2. Ya, yang lainnya perhatikan nomor 8. Ya. Sebagai produsen adalah ya B, rumput, betul. Ya, buat betul salahnya kelompok masing-masing buat betul salah. Ya, silakan dikumpul kalau sudah buat betul salahnya. Kelompok 4 sudah, kelompok 2, kelompok 3 mana? Kelompok 3 sudah, betul salahnya nanti Pak langsung Pak kasih nilai. Kelompok 4 tadi, kelompok 5, 6, 1 sudah. Buat betul salahnya itu dulu, jumlahnya berapa? Sini kelompok 5. Kelompok 6 sudah dibuat hitung betul salahnya. Ya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 6. Ya, kelompok 6 silakan kumpul ke depan. Rahel. Ini langsung Pak kasih nilai ya. Pak kasih nilai. Sudah Pak kasih nilai, sekarang buka buku Bu Fenanya di halaman 101. Nah, di sini ada tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ini yang kita pelajari tadi. Nah, silakan kalian tulis itu di halaman 104. Nomor 1, 2, dan 3. Silakan buka bukunya, tulis halaman 104, nomor 1, 2, dan 3. Silakan dikerjakan. Nah, mengingat waktunya sudah selesai, jadi untuk tugas mandiri tadi yang halaman 104, silakan kalian lanjutkan di rumah. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran ini, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini tentang apa anak-anak tadi? Perubahan ekosistem ya. Tadi ada apa nak? Kita belajar tentang rantai makanan. Sudah ada apa lagi nak? Yang bahasa Indonesianya non fiksi, teks non
fiksi. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita belajar matematika. Itu yang untuk pelajaran selanjutnya ya, akar pangkat 3. Nah, untuk kita akhiri pelajaran pada hari ini, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas kita menyanyikan lagu daerah dan ditutup dengan doa. Ya, ketua kelas, Dama silakan pimpin. Ya, sebelum ditutup dengan doa, tadi kelompok terbaiknya pelajaran hari ini kelompok 6 ya. Nah, ini kelompok 6 ada coklat ya. Ya, silakan dilanjutkan dengan doa ketua kelas.